Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 280. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Baru saja bertemu, udara dipenuhi bau mesiu. Seperti kata pepatah, musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Benny melihat Aditya sekarang. Dia melihat musuhnya. Dia telah lama menganggap Aditya sebagai musuh hidup dan mati. Jadi tidak mungkin menyembunyikan kebencian di hati saya. Benny akan meledak sekarang. Melihat kebajikan Benny, Aditya merasa terhibur untuk sementara waktu. Tampaknya orang ini telah menemukan seorang pembantu. Jika tidak, di mana dia berani berbicara sendiri seperti ini? Benny, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aditya berkata dengan senyum dingin, menatap Benny. Benny melihat sikap Aditya, tidak bisa menahan amarah. Kamu tahu, dia memanggil ayahnya ke sini malam ini. Dan ayahnya adalah sosok yang cukup kuat. Mengingat kembali ketika menjadi tentara bayaran di Eropa, saya banyak membunuh. Dengan ayahnya di sini, dia merasa bahkan Rizal pun harus turun. Hehe, kamu bernama Aditya. Apakah menurutmu kamu akan baik-baik saja jika membawa Rizal ke sini? Biarkan aku memberitahumu. Rizal bahkan bukan apa-apa bagiku. Benny menunjuk ke Rizal di belakang Aditya. Berteriak keras ke Aditya. Rizal memelototi. Apa-apaan? Berdiri di sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan meletakkan senjatanya. Benny lelah dan bengkok. Bukan. Aditya berpikir itu lucu. Benny saat ini mencoba bunuh diri. Beraninya dia mengatakan itu tentang Rizal. Benarkah? Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu gila? Aditya mendengus dingin. Dia sudah berjalan menuju Rizal. Melihat Aditya mendekat, tubuh Benny sedikit gemetar. Dia masih secara naluriah takut pada Aditya. Tetap di sana dan jangan maju. Benny menunjuk ke arah Aditya dan berteriak keras. Bagaimana mungkin Aditya mendengarkannya? Berdasarkan apa yang dikatakan Benny barusan, Aditya harus menamparnya. Suara tamparan. Aditya melangkah mendekat, menjambak rambut Benny, dan menamparnya 2 kali. Benny sangat tertekan sehingga dia ingin menangis. Tetapi hari ini dia membalas dendam pada Aditya. Jadi dia harus membersihkan Aditya dan memohon belas kasihan. Mengapa dia dipukuli lagi begitu mereka bertemu? Sialan, teriak Benny. Dan melemparkan tinjunya ke wajah Aditya. Ledakan. Setelah Aditya menghindari pukulan, dia menendang peru Benny dengan keras. Benny tidak tahan dengan tendangan kuat ini. Merasa perutnya rata. Dan membentur meja anggur dengan teriakan. Dengan tabrakan, piring dan minuman di atas meja anggur, mereka semua terlempar dan jatuh ke tanah. Melihat Benny lagi, wajahnya sudah pucat, dan busa putih keluar dari mulutnya. Jelas terluka parah. Aditya masih marah. Ibunya telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana orang bisa menghinanya? Benny ini membuka mulutnya dan menyebut ibu Aditya, yang cukup untuk membunuhnya. Klik. Aditya mengambil kursi dan membenturkannya dengan keras ke bahu Benny. Teriak Benny kesakitan. Dan kursinya hancur. Yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang digunakan Aditya. Hanya ada satu kaki kursi yang tersisa di tangan Aditya. Dan dia mengayunkannya dan melemparkannya ke kepala Benny. Kali ini, Aditya sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Dia hanya ingin menghancurkan kepala Benny. Bajingan. Saat itu, lelaki tua jangkung itu berteriak. Berdiri. Dia menangkap kaki kursi yang dilempar oleh Aditya. Segera, Aditya merasa bahwa tangan besar yang kuat berjuang untuk kaki kursi bersamanya. Dan dia tidak tahan. Belum lagi, tangan lelaki tua ini sangat kuat. Dan kekuatan Aditya sudah cukup. Dia gagal merenggut kaki kursi itu. Kamu jangan ikut campur. Apakah kamu mau ikut?
Aditya menyipitkan matanya dan berteriak dengan suara dingin. Anak muda, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Namaku Jeremy. Dan aku ayah Benny. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggilku kakek. Jeremy mencibir. Orang tua ini benar sekali. Dia adalah ayah Melanie dan Benny. Dan Melanie adalah ibu tiri Aditya. Dalam nama status, Aditya benar-benar harus memanggilnya kakek. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa di dalam hati Aditya, dia tidak pernah mengenali Melanie, perempuan jalang yang penuh kebencian ini. Secara alami, tidak ada yang salah dengan Jeremy. Aditya tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat Jeremy dengan berani mengagumi para tetua. Hehe, maafkan aku tidak bisa memanggilmu kakek. Aditya menatap Jeremy dan mencibir. Jeremy terkejut, tapi kemudian menarik wajahnya ke bawah. Dia adalah orang yang telah melihat banyak pertempuran besar. Jadi melihat Benny dipukuli begitu keras oleh Aditya, dia tetap tenang dan tidak kehilangan akal sama sekali. Oke, karena kamu tidak mengenali hubungan ini, maka saya tidak akan memaksamu. Mari kita bicara. Tidak perlu bertengkar. Jeremy melepaskan kaki kursinya. Dia memandang Aditya dan berkata. Aditya memandang Jeremy ini, tetapi merasa bahwa lelaki tua ini adalah orang kota yang baik. Putranya dipukuli seperti itu, tetapi dia masih sangat tenang. Bukankah itu orang normal? Apa yang ingin kamu bicarakan? Aditya bertanya pada Jeremy. Kamu menikam putriku sekali dan mematahkan kakinya. Sekarang memukul anakku lagi. Apakah menurutmu aku bisa memaafkanmu? Wajah Jeremy suram, dan dia berkata kepada Aditya dengan wajah galak. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku akan menemanimu. Aditya merentangkan tangannya dan sama sekali tidak memperhatikan Jeremy. Mata Jeremy berkilat tajam, dan Aditya mengabaikan ancamannya, yang tidak dia duga. Ketika dia menjadi tentara bayaran di Eropa, Jeremy ada julukan gemilang, Harimau Manado. Memikirkan saat itu membuat banyak orang ketakutan. Tetapi hari ini, Aditya membencinya. Jika aku bergerak, apakah menurutmu kamu masih bisa bertahan? Aditya, selama kamu berjanji kepada saya satu syarat, kami akan membatalkan semuanya sebelumnya. Dan kami akan tetap menjadi kerabat yang baik di masa depan. Bagaimana? Pandangan serakah melintas di mata Jeremy, dan dia berkata kepada Aditya dengan sabar. Ini membangkitkan rasa ingin tahu Aditya. Dia benar-benar ingin melihat apa yang sebenarnya diinginkan Jeremy ini. Katakanlah, Aditya berkata dengan tenang. Sebelum Jeremy dapat berbicara, Mulyadi menjadi cemas. Tuan Jeremy, jangan bicara omong kosong dengan Aditya ini. Bunuh saja dia. Mulyadi menatap Aditya dengan kejam, dan kemudian berkata dengan keras kepada Jeremy. Ya, Tuan Jeremy. Ayo selesaikan Aditya dengan cepat. Bukankah kita sudah setuju sebelumnya? Nike berteriak pada Jeremy dengan sangat cemas. Meskipun Sergio tidak mengatakan apa-apa, tatapan antisipasi di matanya juga membuktikan bahwa dia juga berharap Jeremy akan bergerak cepat. Ketika Aditya melihat apa yang dikatakan Mulyadi dan Nike, dia benar-benar mengerti di dalam hatinya bahwa bajingan ini benar-benar kejam. Ayah Benny dibawa ke sini untuk membunuh saya. Saya pikir bajingan ini hanya mencari masalah. Tetapi saya tidak menyangka hati mereka begitu beracun sehingga mereka ingin membunuh saya secara langsung. Memikirkan hal ini dalam hati Aditya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bersambung.